Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Dewi Masitoh di channel YouTube Imelda Azmi. Kali ini kita masih berada pada bab 4 persamaan garis lurus. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas pada 4.3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X, Y. Simak videonya berikut ya. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui sebuah titik X1, Y1 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Dengan X dan Y variabel, M adalah gradien atau kemiringan, X1, Y1 adalah titik yang dilewati garis lurus. Untuk lebih jelasnya, penerapan rumus persamaan garis di sini sudah disiapkan beberapa contoh yang berbeda. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2. Untuk menjawab soal ini, dari titik A 3,4 berarti 3 sebagai X1, kemudian 4 sebagai Y1. Bergradien 2 berarti M sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah rumus umum persamaan garis. Kemudian kita masukkan Y dikurangi Y1. Y1-nya 4 sama dengan M. M kita ganti dengan 2 kali X dikurangi X1. X1 berarti 3. Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali X. Berarti 2X. Kemudian 2 kali negatif 3, negatif 6. Y itu berarti sama dengan 2X dikurang 6, negatif 4 pindah ke ruas menjadi positif 4. Y sama dengan 2X dikurangi 2. Jadi bentuk persamaan garisnya apabila dia dalam bentuk Y sama dengan adalah Y sama dengan 2X dikurangi 2. Atau biasanya dalam soal pilihan ganda kita tinggal menyesuaikan jawabannya. Misalkan jawaban Y sama dengan 2X dikurangi 2 tidak ada, berarti kita bisa rubah. Kita rubah 2X dikurangi 2, Y pindah ruas menjadi min Y sama dengan 0. Y kita taruh di depan, 2X min Y min 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya seperti ini. Kalian tinggal pilih, kalau jawaban Y sama dengan 2X dikurang 2 tidak ada, pasti jawaban 2X min Y min 2 sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut, kemudian tentukan persamaan garisnya. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa titiknya yaitu 5,9. Kita tulis titiknya 5,9. 5,9 berarti di sini 5 sebagai X1, kemudian 9 sebagai Y1. Kemiringan 3/5, berarti M sama dengan 3/5. Kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1.
Y dikurangi Y1 9 sama dengan M 3 per 5 kali X-nya 5. X dikurangi X1 5 ya. Jadi di sini X-nya X kurangi 5. Nah, sekarang diperhatikan di sini gradiennya bernilai pecahan. Ibu bisa menulis Y dikurangi 9 sama dengan 3 kali X dikurangi 5 per 5 ya. Jadi di sini bisa ditulis menjadi per 1. Kalau sudah kita kalikan silang. Jadinya 5 kali Y dikurangi 9 sama dengan 1 kali 3X min 5 ya. 5 kali Y 5Y. 5 kali negatif 9 negatif 45 sama dengan 3 kali X 3X. Kemudian 3 kali negatif 5 negatif 15. 5Y berarti sama dengan 3X dikurang 15 ditambah 45. 5Y itu sama dengan 3X negatif 15 ditambah 45. Berarti sama dengan positif 30. Kalau kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan, maka di sini Y sama dengan 3X ditambah 30 per 5. Ibu taruh di sini. Y itu sama dengan 3X per 5 ditambah 30 dibagi 5, 6. Jadi bentuk persamaan garisnya seperti ini. Y sama dengan 3X per 5 ditambah 6. Nah, ketika jawaban ini tidak ada, maka kita bisa merubahnya. Dari sini ya, dari bentuk ini. Jadi ibu tulis lagi 5Y sama dengan 3X ditambah 30. Ini bisa kita bentuk menjadi bentuk persamaan sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan sama dengan 0 itu biasanya X-nya positif. Jadi yang kita pindah adalah 5Y-nya. 3X ditambah 30 dikurangi 5Y sama dengan 0. 3X min 5Y plus 30 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya bisa jadi Y sama dengan 3X per 5 ditambah 6 atau 3X dikurang 5Y ditambah 30 sama dengan 0. Soal nomor 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik A1,6 dan B7,4. Kita akan menjawab soal ini. Pertama kita tulis dulu titik A 1,6, berarti 1 sebagai X1, 6 sebagai Y1. Kemudian titik B 7,4, 7 sebagai X2, 4 sebagai Y2. Kemudian karena gradiennya belum diketahui, kita harus hitung terlebih dahulu menggunakan rumus gradien yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan, karena melalui dua titik berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita masukkan M sama dengan Y2 4 dikurangi Y1 6 per X2 nya 7 dikurangi X1 1. Berarti sama dengan 4 dikurangi 6 negatif 2.
7 dikurangi 1, 6. Bisa kita sederhanakan. M berarti sama dengan negatif 1/3. Terus kita akan menentukan persamaan garisnya, berarti kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Rumus persamaan garisnya kita masukkan Y dikurangi Y1, kita lihat di sini Y1-nya 6 sama dengan M. M-nya negatif 1/3. Dalam kurung X dikurangi X1. X1 1. Y dikurangi 6 itu sama dengan negatif 1 kali X dikurangi 1/3. Berarti ini sama dengan per 1. Kemudian kita kalikan silang. 3 kali Y dikurangi 6 sama dengan 1 kali ini tetap ya, berarti negatif 1 kali X dikurang 1. 3 kali Y, 3Y. 3 kali negatif 6 ya, 3 kali negatif 6, negatif 18 sama dengan negatif 1 kali X, negatif 1X. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. 3Y berarti sama dengan min X ditambah 1, pindah ruas jadi plus 18. Kemudian 3Y berarti sama dengan negatif X ditambah 19. Y berarti negatif X plus 19/3. Ini bentuk persamaan Y sama dengan negatif X ditambah 19/3. Atau kita bisa merubahnya dalam bentuk Y sama dengan 0 ya. Kita ambil dari sini ya, dari sini kita ambil 3Y sama dengan negatif X plus 19. Jadi X biasanya untuk bentuk persamaan itu bernilai positif, berarti kita pindah semuanya ke ruas kiri. 3Y ditambah X dikurang 19 sama dengan 0. X-nya taruh di depan, X ditambah 3Y dikurang 19 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan garis yang melalui dua buah titik A 1,6 dan titik B 7,4 adalah Y sama dengan negatif X ditambah 19/3 atau X ditambah 3Y dikurang 19 sama dengan 0. Soal berikutnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,6 dan tegak lurus dengan garis X dikurangi 3Y sama dengan 12. Ada kata-kata tegak lurus, berarti M1 kali M2 itu nanti sama dengan negatif 1. Kita nanti akan menggunakan M2 dalam menentukan persamaan garis. Sekarang dilihat dulu titiknya. Titiknya A 2,6, berarti ini X1, kemudian 6 sebagai Y1. Kemudian persamaan garisnya X dikurangi 3Y sama dengan 12. Kita akan cari gradiennya terlebih dahulu. Gradiennya, kalau bentuknya seperti ini, berarti kita bisa tentukan A sama dengan 1. Jadi A itu koefisien dari X. Kemudian B koefisien dari Y, negatif 3. Rumus gradiennya sama dengan
min A per B. Berarti sama dengan min 1 per min 3. Sama dengan 1 per 3. 1 per 3 ini sebagai M1. Sekarang, karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 1 per 3. M2 yang kita cari sama dengan negatif 1. M2 berarti sama dengan negatif 1 dibagi 1 per 3. Membagi pecahan berarti mengalihkan dengan kebalikannya. Berarti sama dengan negatif 1 per 1 kali kita balik 3 per 1. M2 ketemu negatif 3. M2 sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan. Jadi M2 sama dengan negatif 3. Masuk ke persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, kita lihat pertama tadi, Y1-nya 6. 6 sama dengan M di sini yang kita pakai adalah M2, berarti negatif 3 kali X dikurangi X1-nya X1 2. Y dikurangi 6 sama dengan negatif 3 kali X. Negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ditambah 6. Y berarti sama dengan negatif 3X ditambah 12. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Atau kalau mau kita buat dalam bentuk 0, berarti dari sini ya, Y sama dengan negatif 3X ditambah 12. Kita pindah X-nya biar menjadi positif. 3X dikurangi 12 ditambah Y sama dengan 0. Y-nya kita taruh di depan. 3X ditambah Y dikurang 12 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan yang kedua. Soal nomor 5, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3, negatif 2 dan sejajar dengan garis 2X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi titiknya 3, negatif 2 berarti X1-nya 3, Y1 sama dengan negatif 2. Kemudian karena sejajar, maka nanti M1 itu sama dengan M2 karena sejajar. Jadi dari persamaan 2X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0, kita bisa menentukan gradiennya, yaitu A sama dengan 2. Jadi A koefisien X sama dengan 2, kemudian B sama dengan 4. 4 itu dari koefisien Y. M atau gradien rumusnya negatif A per B. Berarti sama dengan negatif 2 per 4. Kalau kita sederhanakan berarti negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 ini sebagai M1. M1 itu sama dengan M2. Jadi karena sejajar ya, karena sejajar maka M1 sama dengan M2, berarti sama dengan negatif setengah. Jadi M1-nya itu sama dengan M2, yaitu negatif setengah. Kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis, Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Rumus persamaan garisnya Y dikurangi Y1 negatif 2 sama dengan M-nya negatif 1 per 2 kali X dikurangi X1, X1-nya 3. Y
Negatif kali negatif berarti positif 2. Sama dengan negatif 1 kali X min 3 per 2. Kita kalikan silang ya. Berarti ini sama dengan per 1. Jadinya 2 kali Y ditambah 2 sama dengan negatif 1 X kurang 3. Kita kalikan biasa. 2Y 2 kali 2 plus 4 sama dengan negatif 1 kali X negatif X negatif 1 kali negatif 3 positif 3. Kemudian kita lanjutkan di sini. 2Y ditambah 4 sama dengan min X ditambah 3. 2Y berarti sama dengan min X ditambah 3 dikurangi positif pindah ruas jadi negatif 4. 2Y sama dengan negatif X negatif 1. Berarti Y sama dengan min X min 1 per 2. Atau kalau kita mau membentuk persamaannya sama dengan 0, berarti kita tinggal merubahnya. Dari sini ya, dari sini. Dari 2Y sama dengan min X min 1. Mau kita sama dengan 0 kan, berarti X-nya biar positif semuanya pindah ke ruas kiri. Berarti 2Y ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya taruh di depan, X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi ini bentuk persamaan garis yang melalui titik P 3, negatif 2 dan sejajar dengan garis Y sejajar dengan garis 2X ditambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Persamaan garisnya bisa Y sama dengan min X min 1 per 2 atau X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0.